Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Habib dengan NIM 24115222024. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang bernama VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, materi ini merupakan eh, bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Jadi tanpa banyak bicara lagi, kita akan langsung lanjut. Nah, di sini apa saja yang akan kita pelajari? Di antaranya yaitu adalah pengertian dari VLAN itu sendiri, lalu perbedaan VLAN dan LAN, juga cara kerja dari VLAN dan manfaat dari VLAN. Nah, pertama kita akan masuk tentang pengertian VLAN dulu. Jadi, apa itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual terpisah secara logika, sehingga data antar kelompok pengguna menjadi lebih aman, teratur, dan efisien tanpa perlu menambah perangkat keras baru. Nah, di sini saya mungkin akan memakai analogi untuk memudahkan kita memahami tentang VLAN itu sendiri. Bayangkan jika kita berada dalam eh, satu ruangan besar yang bisa mungkin kita sebut sebagai kantor. Nah, dalam kantor ini, dia itu ada beberapa departemen atau bagian divisi-divisi yang berbeda. Yang mana di sini misalnya ada divisi codingnya atau dev-nya. Dan di sini ada HR, Human Resource, dan di sini ada akuntan. Nah, di sini mereka itu berada dalam satu ruangan yang sama, yaitu di kantor. Nah, bisa misalnya kita anggap bagian dari dev ini, dia itu berbicara. Dia berbicara dalam suara yang lantang. Nah, karena mereka berada dalam satu ruangan, apapun yang dikatakan oleh misalnya dev A ini dengan suara yang lantang tersebut, meskipun dia berkomunikasi hanya dengan dev B, itu akan terdengar oleh uh, divisi lain. Misalnya HRA mendengarnya dan juga accounting A juga mendengarnya karena mereka dalam satu ruangan yang sama. Nah, ini nih adalah konsep dari VLAN atau Local Area Network. Jadi, jika dev A ini melakukan berteriak, maka semua orang itu bisa mendengarnya karena mereka itu tidak ada pembatas antara divisi dev, divisi developer, divisi HR dan juga accounting. Nah, di sini konsep VLAN bisa terpakai. Konsep VLAN itu seperti ini. Untuk bisa membuat dev A ini uh, suaranya itu tidak terdengar oleh HR ataupun accounting, alias apapun komunikasi yang dilakukan oleh dev A ini dengan dev B ini tidak bocor ke HR atau accounting, maka kita bisa menambahkan sebuah sekat. Nah, kita jadi dalam satu ruangan itu kita bagi lagi menjadi beberapa ruangan kecil lagi ya. Jadi dev HR berada di ruangan satu, divisi dev berada di ruang di sekat pertama yaitu satu, lalu divisi HR berada di sekat kedua dan accounting berada di sekat ketiga. Nah, di sini karena kita telah membagi mereka menjadi tiga bagian, maka dev A jika dia berteriak ataupun berkomunikasi itu tidak akan terdengar oleh HRA ataupun accounting A karena mereka sudah dipisahkan oleh sebuah sekat sehingga informasi yang disampaikan oleh dev A tidak akan bocor ke HR ataupun ke accounting. Nah, VLAN sama seperti itu. Fungsi VLAN adalah membagi jaringan-jaringan yang ada menjadi beberapa bagian sehingga uh, broadcast jaringan antara jaringan satu dengan jaringan lain itu tidak akan bocor. Nah, mungkin bisa dilihat di sini untuk konsep dari VLAN itu sendiri. Nah, VLAN yaitu dikonfigurasi di manageable switch, yaitu switch khusus yang bisa mengonfigurasi VLAN. Dan juga VLAN itu dia memiliki identifier yang disebut VLAN ID. Nah, di sini kita memiliki 4 sebuah komputer atau client yang terhubung ke switch.
Nah, switch ini adalah manageable switch. Nah, di sini kita tuh membagi empat komputer ini menjadi tiga buah VLAN, yaitu VLAN ID dengan ID 10, VLAN ID 20, dan VLAN ID 30. VLAN ID 10 itu memiliki dua komputer, yaitu komputer 2 dan komputer 3. VLAN ID 20 itu punya satu komputer, yaitu komputer 1. Dan VLAN ID 30 itu punya satu komputer, yaitu komputer 4. Nah, di sini VLAN tiap-tiap komputer ini tuh mereka berada dalam VLAN mereka masing-masing. Nah, komputer 2 dia jika melakukan broadcast, mengirimkan data ke switch, maka yang bisa melihat dan mengakses data tersebut adalah yang berada dalam satu VLAN dengan komputer 2, yaitu komputer 3. Nah, yang di luar dari VLAN yang sama dengan komputer 2, di luar VLAN ID 10, seperti komputer 1 dan komputer 4, tidak akan bisa melihat ataupun akses broadcast yang dikirim oleh komputer 2. Begitupun sebaliknya, jika komputer 4 melakukan broadcast, maka yang berada dalam VLAN ID 30 saja, yang satu VLAN dengan komputer 4 lah yang hanya bisa menerima broadcast tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari contoh manageable switch. Nah, manageable switch itu apa? Manageable switch adalah switch khusus, perangkat switch khusus yang bisa melakukan konfigurasi VLAN di dalamnya. Jadi, bisa kita lihat di sini di dalam gambar ada beberapa bagian port. Nah, di sini port-port ini bisa kita konfigurasi untuk kita lokasikan jadi VLAN. Itu di sini bisa dilihat ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, tadi kita juga membahas tentang VLAN ID. Apa itu VLAN ID? VLAN ID adalah nomor identifikasi unik untuk setiap Virtual Local Area Network VLAN yang digunakan untuk membedakannya dari VLAN lain dalam jaringan fisik yang sama. ID ini berada dalam rentang numerik dari 1 hingga 4094, di mana setiap VLAN diberi ID untuk menandai lalu lintas data yang melewatinya. Nah, rentang dari 1 hingga 4094 ini pun juga dibagi lagi. Misalnya dari VLAN 1. VLAN 1 adalah VLAN default, yaitu bawaan dari pabriknya. Semua port defaultnya itu berada di VLAN 1. Jadi, tanpa kita lakukan konfigurasi apa atau tak atik apapun, default awalnya itu adalah VLAN 1. Nah, VLAN 2 sampai 1005 itu adalah normal VLAN. Nah, rentang ID inilah yang biasa dipakai oleh perusahaan dalam pembuatan VLAN. Misalnya untuk VLAN divisi HR, VLAN divisi developer, dan VLAN untuk divisi accounting. Mereka akan memakai rentang dari 2 sampai 1005 ini. Lalu 1006, VLAN 1006 sampai 4094 adalah extended VLAN, yaitu rentang ekstra jika VLAN sebelumnya itu tidak mencukupi, atau VLAN cadangan yang bisa dipakai jika VLAN sebelumnya itu norma VLAN itu sudah tidak mencukupi. Lalu ada juga VLAN 3968 hingga 4047 dan 4094. Itu adalah reserved VLAN, yaitu sebuah VLAN di mana kita tidak bisa memakai atau mengonfigurasi rentang ID tersebut. Karena rentang ID tersebut dipakai oleh sistem internal switch. Jadi, yang memakai rentang dari 3968 sampai 4047 dan juga dengan ID 4094 adalah sistem internal switch. Jadi, kita tidak bisa memakai atau mengonfigurasinya. Nah, di sini adalah contoh mode akses. Mode akses ini adalah cara di mana bagaimana antara switch itu bisa saling mengakses. Misalnya, jika kita memiliki dua lantai. Nah, di dua lantai ini kan dia itu memiliki sistem uh, network jaringannya itu masing-masing yang memakai VLAN. Di lantai satu, yaitu ada satu switch dengan tiga buah VLAN di sini. Yaitu VLAN dengan ID 10, ID 20, dan ID 30. ID 10 ini adalah dosen, yang kuning ini mahasiswa, dan yang hijau itu staff. Di sini adalah VLAN lantai satu. Nah, di lantai 2 juga ada switch yang memiliki tiga VLAN juga yang sama, yaitu dosen, mahasiswa, dan staff. Nah, jika kita ingin menghubungkan switch jaringan dari lantai 1 dengan jaringan lantai 2, maka ada dua cara.
Yang pertama itu adalah modal access port. Jadi modal access port ini dia itu akan menyambungkan per VLAN. Jadi masing-masing VLAN itu dia akan ada kabel yang saling terhubung satu sama lain. Misalnya di sini di VLAN IG10 itu dosen, dia itu ada kabel yang akan menghubungkan switch lantai 1 dengan lantai 2 di VLAN dosennya. Lalu juga ada kabel yang akan menghubungkan antara switch lantai 1 dan switch lantai 2 untuk mahasiswa dan juga seterusnya untuk staff. Bedanya di sini model access port ini itu cukup boros karena dia akan memakai banyak kabel untuk menghubungkan antara VLAN satu dan VLAN lainnya, haruslah masing-masing. Jadi satu VLAN tuh harus ada satu kabel. Dan itu tentu saja boros. Misalnya kalau ada banyak lantai, jadi satu VLAN itu saja sudah menghubungkan lantai satu dengan lantai 2 saja sudah memakai satu kabel. Kalau misalnya tambah lagi lantai 3, mungkin kabelnya juga akan bertambah. Dan tentu saja ini akan boros resource. Sedangkan ada satu lagi mode, yaitu mode trunking port. Nah, di mode trunking port ini, dia itu seperti kita bisa analogikan sebuah pipa. Jadi, ada satu kabel besar yang akan menghubungkan antara switch lantai 1 dan lantai 2. Nah, di mana dalam kabel ini tuh itu sudah berisi kabel-kabel lain yang berisi VLAN untuk dosen, VLAN untuk mahasiswa, dan VLAN untuk staff. Jadi, bisa dibilang dia tuh seperti sebuah pipa besar. Yang mana dalam pipa besar ini ada pipa-pipa kecil lagi. Yang pipa-pipa kecil ini merupakan VLAN-VLAN-nya. Yang nantinya akan menghubungkan pipa besar ini akan terhubung antara switch lantai 1 dan switch lantai 2. Itu adalah mode trunking port. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan antara VLAN dan LAN. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, VLAN itu dia itu pertama membagi jaringan-jaringan tersebut menjadi beberapa bagian dengan nama itu VLAN yang memiliki ID. Itu VLAN. Misalnya di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini perbedaan antara VLAN dan LAN, misalnya di PC1. Nah, jika PC1 melakukan broadcast ke switch, yang bisa mengakses broadcast tersebut hanyalah yang satu VLAN dengan PC1, yaitu PC2. Yang di luar dari VLAN 10 ini, yang tidak satu VLAN dengan PC1, misalnya di PC3 dan PC4, mereka tidak bisa mengakses broadcast tersebut. Karena jaringan dari masing-masing VLAN itu terisolasi atau diisolasi misalnya. Jadi mereka hanya bisa mengakses jaringan yang sama, broadcast yang sama dari VLAN yang sama. Lalu, kalau apa bedanya dengan LAN? Kalau di LAN, misalnya komputer satu seperti komputer ini melakukan sebuah broadcast, itu semua klien atau komputer yang terhubung dengan switch tersebut, mereka akan dapat mengakses broadcast tersebut. Mereka bisa menerima ataupun mengirimkan broadcast tersebut. Jadi jaringannya itu tidak terbagi-bagi atau tidak terisolasi seperti itu. Itu adalah perbedaan antara VLAN dan LAN. Selain itu, VLAN yaitu memakai sebuah switch khusus, yaitu namanya manageable switch. Yang mana switch ini tuh dia emang dikhususkan untuk bisa mengkonfigurasi VLAN atau virtual area network. Kalau LAN biasanya kebanyakan tuh pakai switch biasa saja. Karena ya antara switch manageable switch dan switch biasa itu dia itu juga mungkin memiliki perbedaan harga. Jadi untuk LAN tuh biasanya memakai switch biasa. Nah, di sini juga bisa dilihat perbedaan antara VLAN dan LAN. Di sini LAN itu dia tuh portnya itu tidak dibagi-bagi. Bisa dilihat di sini bahwa
baik komputer dosen, mahasiswa, dan staff itu mereka terhubung ke dalam switch yang sama, dan ya data mereka itu bisa mengakses satu sama lain. Sedangkan di VLAN itu portnya itu dibagi. Jadi ada port yang khusus untuk VLAN dosen, ID 10, lalu ada VLAN untuk ID 20 mahasiswa, dan VLAN untuk ID 30 staff. Jadi komputer dosen hanya bisa mengakses broadcast dari sesama yang terhubung di VLAN ID 10 dosen tersebut. Begitu juga via komputer mahasiswa dan komputer staff. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari VLAN. Seperti yang kita tahu tadi, misalnya di sini bisa dilihat di sini ada eh, tiga buah port yang telah saya tandai. Sebenarnya ini ada banyak port. Ya, bisa dilihat ini adalah sebuah switch, yang mana port-port ini tuh sudah saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ini adalah port 1. Ini adalah, kita anggap saja ini dulu uh, kumpulan port 1 dan kumpulan port 2 dan kumpulan port 3. Nah, di sini saya akan membuat VLAN. Di sini ada 5 buah komputer, yaitu komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, dan komputer 5. Nah, bagaimana cara kita membuat VLAN itu? Pertama, kita hubungkan dulu lah. Misalnya kita hubungkan komputer 5 itu ke port di kumpulan port di 1. Misalnya kita hubungkan di sini. Dan misalnya komputer 4 kita hubungkan di kumpulan port 2, juga komputer 2. Nah, kita hubungkan juga komputer 1 di kumpulan port 3. Nah, di sini kan mereka sudah terhubung. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa ini nih mereka masih belum dikonfigurasi VLAN-nya. Jadi ini satu sama lain masih bisa mengakses. Jadi jika komputer 5 melakukan broadcast, komputer 4, 3, 2, 1 bisa menerima broadcast tersebut. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita akan membuat VLAN itu. Jadi cara membuat VLAN itu, eh, kalau secara gambarannya, kita membagi port tadi itu menjadi beberapa bagian. Di sini kan saya sudah mengubah warnanya itu jadi merah, kuning, hijau. Jadi bisa kita ibaratkan bahwa merah ini adalah VLAN 10, ini adalah VLAN 20, ini adalah VLAN 30. ID-nya bebas. Untuk ID-nya itu bebas sesuai dengan rentang ID VLAN tadi yang kita bahas. Di sini saya pakai 10, 20, dan 30. Nah, di sini VLAN 10 berarti VLAN 10 ini berisi komputer 5. Di komputer 5 ini adalah VLAN 10. Sedangkan di VLAN 20 itu ada 2 komputer yang terhubung, yaitu komputer 4 dan komputer 3. Jadi di sini adalah VLAN 20. Nah, di sini di VLAN 30 dia itu ada 2 komputer juga, yaitu komputer 1 dan komputer 2. Nah, ini adalah VLAN 30. Nah, di sini kan sudah ada 3 VLAN. Nah, jadi bisa dilihat di VLAN 30 ini, misalnya VLAN 30 ini adalah divisi HR. Jadi kita membagi jaringan per divisi itu dengan VLAN ini. Di sini divisi accounting dan KCC, dan di sini ada divisi developer F. Jadi di sini tiap divisi-divisi itu dia memiliki jaringan masing-masing yang terisolasi dan tidak bisa mengakses jaringan di luar dari VLAN mereka itu. Misalnya divisi HR, mereka tidak bisa mengakses VLAN 20
itu komputer 4 dan komputer 3 ini karena mereka berada di VLAN 30. Jadi yang bisa mengakses dan menerima data itu adalah di komputer 1 dan komputer 2, di VLAN 30 itu sendiri. Nah, itu adalah contoh untuk switch 1. Jika itu satu switch. Bagaimana jika eh, jaringan itu ada dua lantai ruangan yang harus dihubungkan jaringannya itu. Jadi mungkin akan ada dua switch gitu kan. Nah, itu masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh cara kerja VLAN di dua buah lantai. Di sini ada lantai satu dan lantai dua. Ada dua mode akses seperti yang saya jelaskan tadi. Saya mengambil gambar sama. Jadi ada dua mode akses. Yang pertama itu adalah mode akses port. Yang mana seperti saya jelaskan tadi, uh, VLAN-VLAN di lantai satu dan lantai 2 itu terhubung dengan masing-masing kabelnya sendiri. Jadi VLAN satu, VLAN dosen yang merah ini terhubung dengan sebuah kabel yang terhubung juga dengan VLAN dosen di lantai satu, di switch lantai satu. Nah, ini tentu saja boros karena tiap VLAN itu harus ada kabelnya sendiri-sendiri untuk dihubungkan. Dan itu pasti akan menghabiskan resource. Nah, ada cara lainnya yaitu adalah mode trunking report ini. Di mana mode trunking reportnya itu dia hanya memakai satu kabel, yang mana kabel ini sudah dikonfigurasi dan memakai mode trunk. Dikonfigurasi untuk memakai mode trunk. Nah, di dalam mode ini, data-data tadi itu, data dari baik dari itu VLAN ID 10, ID 20, ID 30, yaitu dosen mahasiswa dan staf ini, mereka itu akan dikirimkan lewat kabel ini, satu kabel ini saja. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya itu adalah, misalnya komputer dari staf ini, komputer staf, dia ingin mengirimkan sebuah data. Itu akan masuk ke dalam switch. Data yang dikirimkan oleh staf ini data yang umum, data yang polos. Nah, ketika dia masuk ke dalam switch, maka switch itu akan membagikan data tersebut tag atau ID untuk menjadi pembedanya. Oh, berarti switch ini akan menandai bahwa data dari staf ini berasal dari VLAN ID 30. VLAN ID 30. Nah, data tersebut akan diteruskan oleh switch melalui kabel trunk ini, kabel trunk tadi, dan akan masuk ke switch 2. Nah, di switch 2, dia akan melakukan sorting atau mengecek data yang dia terima itu berasal dari mana. Karena tadi di switch 1 itu sudah dikasih ID, yaitu ID-nya itu adalah ID VLAN-nya, yaitu ID tadi. Berarti switch 2 ini langsung tahu bahwa data yang dikirimkan tuh dikirimkan untuk VLAN ID 30 di switch 2, itu staff. Nah, nanti switch 2 akan meneruskan ke komputer yang dia ada di VLAN ID 30, itu komputer staff di VLAN ID 30 di lantai 2. Nah, itu adalah cara kerja uh, VLAN yang switch-nya itu lebih dari 2 dan berbeda lantai ataupun berbeda gedung. Nah, di sini tuh nanti di switch 2 tuh ID-nya akan di-untagging, yaitu mencopot atau membuang stiker ID tadi, dan nanti dia akan kirim ke staff. Lalu sebenarnya apa manfaat dari VLAN ini? Manfaat dari Virtual Local Area Network ini cukup banyak. Yang pertama tuh tentu saja isolasi jaringan. Jadi VLAN ini memungkinkan pemisahan logis antar perangkat, sehingga data dari satu VLAN tidak bisa langsung diakses oleh VLAN lain tanpa konfigurasi tambahan. Jadi kalau misalnya kita memakai LAN, itu kan datanya tuh selama komputer-komputer itu terakses atau memiliki akses ke dalam eh, switch-nya, kalau dalam model LAN, mereka tuh bisa saling mengakses data masing-masing. Jadi kalau misalnya eh, komputer A ini memberikan broadcast, maka komputer B, C, dan D itu mereka bisa mengakses broadcast tersebut. Sedangkan VLAN itu, seperti yang saya bilang tadi, yaitu membagi-bagi komputer-komputer tersebut menjadi beberapa eh, mengisolasi komputer-komputer tersebut dalam jaringan-jaringan kecil lagi. Jadi
ketika misalnya komputer A di sini, di VLAN A ini ya mengirimkan data, maka yang bisa mengaksesnya itu cuma yang berada dalam VLAN-nya aja. VLAN B ini yang ini dia tidak akan bisa mengakses data dari VLAN A, data dari komputer A di VLAN A. Lalu manfaat yang kedua itu adalah keamanan. Dengan isolasi tersebut, risiko penyadapan data dan serangan dari perangkat yang tidak berkepentingan menjadi lebih kecil. Jadi, kalau di LAN, misalnya ada satu komputer yang terinfeksi virus, dan dia melakukan sebuah broadcast ataupun pengiriman data ke switch, maka virus itu bisa saja menginfeksi keseluruhan komputer-komputer yang mengakses switch yang sama. Karena ya itu tidak ada oscilasi tadi. Nah, kalau VLAN itu sendiri, misalnya yang menerima virus itu adalah komputer A ini, di VLAN A. Nah, yang karena mereka tadi sudah diisolasi, jadi kemungkinan terkena virusnya itu jadi lebih minim. Resikonya lebih berkurang karena yang mungkin akan terkena virus itu yang hanya berada dalam VLAN yang sama saja. Yang di luar dari VLAN yang terinfeksi itu, misalnya kayak VLAN B ini, dia itu tidak akan terinfeksi karena isolasi tadi. Jadi mereka tidak bisa menerima broadcast ataupun data yang dikirimkan oleh komputer A di VLAN A ini karena beda VLAN. Lanjutnya yang ketiga itu adalah efisiensi dan kinerja. Nah, di broadcast domain diperkecil. Artinya, lalu lintas data tidak tersebar ke semua perangkat, melainkan hanya ke perangkat dalam VLAN yang sama. Ya, bisa dibilang pengiriman data yang saya jelaskan tadi. Lalu, fleksibilitas. Perangkat bisa dikelompokkan berdasarkan fungsi atau departemen, bukan lokasi fisik. Hal ini membuat manajemen jaringan lebih fleksibel. Jadi, eh, kita membagi VLAN-VLAN itu sesuai dengan divisi yang saya jelaskan tadi. Misalnya, untuk HR itu ada VLAN-nya tersendiri, jadi jaringannya itu sudah terisolasi untuk cuman divisi HR saja. Lalu di divisi developer juga ada VLAN-nya tersendiri. Jadi mereka tuh dikelompokkan eh, bukan dikelompokkan dari lokasi fisiknya, tapi bisa langsung secara logika di eh, logika menggunakan VLAN virtual ini. Lalu ada skalabilitas, yaitu memudahkan pengembangan jaringan karena VLAN dapat dengan mudah ditambah atau dimodifikasi tanpa harus merombak kabel atau struktur jaringan. Nah, mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi VLAN ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, ataupun kejanggalan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.